Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan usulan penelitian yang akan saya lakukan guna memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Nyimas Debi Puspita Dewi, NIM saya 1710112042 dari Lokal D Metodologi Penelitian Akuntansi. Judul penelitian yang akan saya angkat yaitu pengaruh obedience pressure, keahlian auditor, time budget pressure, dan pengalaman auditor terhadap audit judgment pada kantor akuntan publik Bekasi. Topik pembahasan yang akan saya bahas pada pemaparan ini yaitu yang pertama ada latar belakang penelitian yang akan saya lakukan, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Saya akan membahas pada latar belakang penelitian terlebih dahulu. Kita dapat mengetahui bahwa suatu perusahaan atau entitas memerlukan jasa auditor independen untuk memastikan laporan keuangan yang disajikan pihak perusahaan dapat diandalkan. Jadi perusahaan atau entitas terutama yang telah go public diharuskan untuk membuat laporan keuangan secara periodik untuk menunjukkan kepada pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang akan diambil atas laporan perusahaan. Oleh karena itu, suatu perusahaan atau entitas memerlukan jasa audit independen untuk memastikan laporan keuangan yang disajikan pihak perusahaan dapat diandalkan, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak luar perusahaan. Seorang auditor dalam melakukan proses audit memerlukan judgment. Jadi judgment ini adalah suatu pertimbangan yang mempengaruhi dokumentasi, bukti, dan keputusan pendapat yang dibuat oleh auditor. Dalam pembuatan judgment ini, auditor mempunyai kesadaran bahwa suatu pertanggungjawaban merupakan faktor yang cukup penting karena penilaian akan ditinjau dan dimintai keterangan. Dalam membuat suatu judgment, auditor akan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dan mengintegrasikan informasi dari bukti-bukti tersebut. Jadi kinerja seorang auditor yang baik dalam melaksanakan tugasnya dan cara pandang auditor dalam memperoleh informasi dapat ditunjukkan pada kualitas judgment-nya. Pada standar pekerjaan lapangan pada poin 3 yang menyatakan bahwa bukti kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi. Bukti kompeten yang dimaksud yaitu ukuran mutu bukti yang berarti relevansi atau bukti harus berkaitan atau relevan, dan reliabilitasnya, tingkat di mana bukti tersebut dianggap dapat dipercaya atau layak dipercaya dalam memenuhi tujuan audit. Kuantitas bukti yang diperoleh akan menentukan kecukupannya. Kecukupannya bukti yang diukur terutama oleh ukuran sampel yang dipilih oleh auditor. Beberapa faktor yang menentukan ketepatan ukuran sampel dalam audit yaitu ekspektasi auditor atau salah saji dan keefektifan dalam pengendalian internal klien. Terkait dengan gagalnya seorang auditor dalam menentukan jumlah bukti audit dikarenakan tidak tepatnya judgement dari seorang auditor. Keterbatasan kemampuan auditor dalam menentukan sampling bukti audit membuat audit judgement menjadi kurang tepat. Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi judgement. Keempat ini akan saya gunakan dalam penelitian saya, yaitu X1-nya obedience pressure, X2-nya keahlian auditor, X3-nya time budget pressure, dan X4-nya pengalaman auditor. Mengapa saya menggunakan keempat variabel ini? Karena masih banyaknya gap research oleh para peneliti terdahulu. Selain itu, keempat indikasi ini merupakan hal yang penting. Pertama, saya akan membahas obedience pressure terlebih dahulu. Faktor obedience pressure adalah faktor teknis yang dapat mempengaruhi audit judgment. Jadi seorang auditor independen secara kontinus menghadapi suatu situasi yang berkaitan dengan situasi dilema antara pilihan nilai yang menyimpang dari standar. Kemudian yang kedua adalah keahlian auditor. Jadi keahlian auditor ini sangat penting karena pemahaman dan pengetahuan yang baik oleh auditor akan lebih mampu dalam memberi penjelasan atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan. Dalam standar umum poin 1, audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang ketiga yaitu ada time budget pressure. Time budget pressure ini yaitu kendala waktu yang mungkin timbul dari keterbatasan sumber daya yang dialokasikan untuk melaksanakan tugas. Hal ini merupakan salah satu jenis tekanan yang berpotensi menurunkan kontrol auditor terhadap lingkungan pekerjaannya.
Dan yang terakhir ada pengalaman auditor. Pengalaman auditor ini merupakan salah satu faktor yang mampu mempengaruhi audit judgment, karena mempunyai pengaruh yang besar pada penilaian kinerja auditor. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan yang mungkin lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. Pengalaman auditor akan menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam pengambilan keputusan tugasnya. Selain itu, pengalaman auditor dapat terukur dari seberapa lama ia telah berprofesi sebagai auditor dan seberapa banyak tugas yang telah dilakukan dari banyaknya jenis perusahaan maupun entitas yang telah diaudit. Pada pembahasan yang kedua, saya akan membahas rumusan masalah. Berdasarkan gap research yang ada, saya akan membangun beberapa rumusan masalah, di antaranya yaitu apakah obedience pressure berpengaruh signifikan terhadap audit judgment? Yang kedua, apakah keahlian auditor berpengaruh signifikan terhadap audit judgment? Yang ketiga, apakah time budget pressure berpengaruh signifikan terhadap audit judgment? Dan yang terakhir adalah apakah pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap audit judgment? Kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu tujuan penelitian. Saya akan menguji secara empirik apakah ada pengaruh di antara keempat variabel tersebut. Tujuan penelitian yang akan saya lakukan yaitu untuk mengetahui pengaruh obedience pressure terhadap audit judgment, yang kedua untuk mengetahui pengaruh keahlian auditor terhadap audit judgment, yang ketiga ada mengetahui pengaruh time budget pressure terhadap audit judgment, dan yang terakhir ada mengetahui pengaruh pengalaman auditor terhadap audit judgment. Tujuan penelitian ini mencakup dari jawaban rumusan masalah yang telah saya paparkan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu bagi akademisi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah ilmu pengetahuan baru, tentunya di dalam bidang auditing, dan menambah referensi atau bukti empiris variabel sehingga dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya. Dan yang kedua itu manfaat praktis, yaitu bagi auditor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan masukan untuk auditor dalam memberikan penilaian atau audit judgment, bahwa obedience pressure, keahlian auditor, time budget pressure, dan pengalaman auditor berpengaruh terhadap audit judgment. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.